Ayo mulai. Kelak mending bagi layar dari HP dari ini ya. Iya, gimana bisa dipotong kan? Ini di video sama Resti. Si Kijak. Mulai. Iya, mulai aja. Kolom. Atau mau diginiin guys, baliknya. Gak akan kelihatan gak sih? Ini suara ada sama kamera kelihatan kan? Ya. Kelihatan. Udah gak lah, gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab salam dari saya, juga yang telah hadir dalam acara presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Devan dari kelompok 9, dan ini teman-teman saya yang ada di kelompok 9 ya. Ada Resti, Rizal, dan Safa. Juga saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Adapun pembahasan ya dari kelompok 9 ini, yang pertama ada pengertian ekuitas merek, lalu ada membangun ekuitas merek, lalu mengukur ekuitas merek, mengelola ekuitas merek, merencanakan strategi penetapan merek, dan ekuitas pelanggan. Yang pertama, langsung ya mulai ke pembahasan. Ini ada pengertian dari ekuitas merek yang akan dijelaskan oleh saudari Resti. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini ada pengertian ekuitas merek menurut Keller pada tahun 1993. Menurutnya, ekuitas merek yaitu keinginan dari seseorang untuk melanjutkan menggunakan suatu brand atau tidak. Pengukuran dari ekuitas merek sangatlah berhubungan kuat dengan kesetiaan dan bagian pengukuran dari pengguna baru menjadi pengguna yang setia. Nah, sebenarnya tuh Depan, maaf suaranya. Pengertian ekuitas merek ini tuh banyak gitu ya dijelasin sama ahli-ahli yang lain. Nah, kita di sini ngambil 2 dan kita bisa simpulin gitu. Kalau ekuitas merek itu, dan ada yang nyebutin juga seberapa bisa sih gitu si merek ini tuh dikenal sama masyarakat. Terus apa yang jadi pikiran masyarakat gitu tergantung merek tersebut. Dan ada juga yang nyebutin kalau si produk itu tuh seberapa besar gitu bisa bagusnya sama ngelayanin pelayannya tuh kayak gimana gitu. Next. Terus selanjutnya di sini ada membangun ekuitas merek. Dalam membangun ekuitas merek terdapat strategi yang diperlukan. Strategi menurut Kotler pada tahun 2000 pertama yaitu lakukan perluasan lini. Nah, di sini tuh si usaha ini tuh bisa dilakuin melalui melakukan varian baru gitu. Nah, misalnya di produk Sunsilk gitu ya. Nah, ada sampo. Nah, si Sunsilk ini tuh mereka tuh nyiptain varian baru dari yang misalkan pertama buat cuma sampo rambut rontok doang. Nah, kesininya tuh mereka tuh nyiptain lagi gitu buat rambut rusak, rambut yang berminyak, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua ada perluasan merek atau brand extension. Nah, di mana strategi ini tuh dilakukan dengan menguasai pasar. Kalau ini tuh mereka tuh udah punya merek. Nah, tapi di sini tuh ngeluarin produk yang baru gitu. Misalkan di merek Lifebuoy. Nah, mereka kan bisa kita kenal, biasanya kita tuh kenal kalau Lifebuoy itu tuh sabun mandi gitu ya. Nah, mereka
ngeluarin juga samponya, hand washnya, dan lain-lain gitu. Terus yang ketiga ada gunakan strategi multi merek, di mana di strategi ini juga nambahin varian produk baru. Nah, contohnya tuh kayak perusahaan Indofood gitu. Nah, mereka dipunyakan mie ini ya, mie Indomie. Nah, terus nyiptain lagi merek baru gitu. Ada Indomie, ada Sarimi, sama ada Supermie kayak gitu. Terus yang keempatnya, luncurkan merek baru, di mana sebuah produk ini tuh diciptainnya kategori barunya. Nah, kalau ini tuh kategori barunya tuh di di produknya gitu. Contohnya tuh di pasta gigi, di Unilever mereka tuh ngeluarin kayak Pepsodent, pasta Blue Band, margarin. Di margarinnya, kalau di ada apa sih? Kalau di pasta giginya Pepsodent. Nah, yang terakhir ada gunakan merek bersama. Nah, di sini tuh contohnya tuh kayak Aqua sama Danone gitu. Terima kasih, cukup dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya baik Resti, terima kasih. Selanjutnya ada mengukur ekuitas merek yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menurut Suhu Hadi, kekuatan merek atau brand equity dapat diukur berdasarkan 7 indikator. Yang pertama ada leadership, kemampuan mempengaruhi pasar, baik harga maupun atribut. Jadi si mereknya tuh dia tuh punya kemampuan untuk mempengaruhi pasar gitu, memimpin lah. Terus yang kedua ada stability atau kemampuan suatu merek tersebut untuk mempertahankan loyalitas pelanggannya gitu. Lalu yang ketiga ada kekuatan merek. Lalu yang ketiga ada market. Market itu di sini kekuatan merek untuk meningkatkan kinerja toko atau distributor. Lalu yang keempat ada protection. Merek mempunyai legalitas. Jadi dalam mengukur ekuitas merek, si merek tuh harus dapat lihat gitu dari legalitasnya gitu. Kan sekarang banyak ya kayak produk-produk kecantikan atau skincare gitu yang belum legal tapi dapat diperjualbelikan gitu, dan emang viral gitu sama banyak yang pengennya gitu, yang pada belinya gitu. Lalu yang kelima ada internationality, yaitu kemampuan merek untuk keluar dari area geografisnya atau masuk ke negara atau daerah lain. Kayak mungkin Eiger gitu ya, dia kan brand lokal tapi punya toko dan bisa terkenal gitu di Swiss, mungkin karena gunungnya juga dari sana ya, Gunung Eiger. Lalu yang keenam ada tren, yaitu merek menjadi semakin penting dalam industri. Dan yang tujuh sekaligus yang terakhir adalah support, besarnya dana yang dikeluarkan untuk mengomunikasikan merek gitu. Jadi ya pasti kan maksudnya di sini support tuh kayaknya uang deh gitu, modal gitu. Semakin banyak uang, modal, pasti modal lah untuk mengkomunikasikan merek tersebut ke mau di dalam negeri atau luar negeri gitu. Lalu berikutnya ada mengelola ekuitas merek, masih akan dijelaskan oleh saya. Mengelola ekuitas merek, perusahaan harus mampu mengelola ekuitas merek secara baik dengan cara melakukan hal-hal seperti berikut. 1. Penguatan merek. Sebagai aset perusahaan yang bertahan lama, sebuah merek perlu dikelola dengan hati-hati agar nilainya tidak terdepresiasi. Pemasar dapat memperkuat ekuitas merek dengan secara konsisten, menyampaikan makna merek dalam hal ini ada produk, apa yang diwakilkannya, manfaat inti, apa yang dipasokkannya, dan kebutuhan apa yang dipenuhinya. Lalu
bagaimana merek membuat produksi menjadi unggul dan asosiasi merek mana yang kuat, disukai, dan unik harus ada di benak konsumen. Jadi gitu, gimana caranya si produk itu tuh menjadi unggul dan selalu diingat gitu sama si konsumen. Di sini Nivea, salah satu merek terkuat di Eropa, berkembang dari merek krim kulit menjadi merek perawatan kulit dan perawatan pribadi, jadi merek ringan, lembut, perhatian, dan pelindung. Lalu yang kedua, dari mengelola ekuitas merek ini ada revitalisasi merek. Setiap perkembangan baru dalam lingkungan pemasaran dapat mempengaruhi nasib merek. Contohnya seperti crossover SRX, sedan XTS dan CTS, Escalade ini. Dengan gagal berinovasi secara memadai dan selalu relevan, Nokia dengan cepat kehilangan kepemimpinan pasar. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dari membangun ekuitas merek, mengukur ekuitas merek, dan mengelola ekuitas merek. Selanjutnya ada strategi penetapan merek yang akan dijelaskan oleh Saudari Safa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penerapan merek. Halo, siapa? Ada kendala kah? Keluar siapa aja? Kayaknya jaringannya deh. Koneksinya kayaknya itu, tapi baru masuk. Oh, ya. Coba ditunggu beberapa detik. Sebentar ya, sinyalnya jelek. Oh iya, oke lanjut ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penerapan merek. Jadi yang pertama itu, strategi penerapan merek itu harus mudah diingat, memorability. Bentuk elemen merek harus dengan mudah dikenali dan dapat dengan mudah diingat kembali. Kayak gimana sih? Seberapa mudah elemen merek itu diingat dan dikenal. Terus apakah itu berlaku dalam pembelian maupun konsumsi? Yang kedua, berarti meaningfulness. Dapat dijabarkan dengan jelas arti dari elemen merek tersebut secara deskriptif dan juga secara persuasif tentang hubungannya terhadap sebuah produk. Yang ketiga, dapat disukai. Likable. Bentuk, warna, atau nama harus dirumuskan secara menarik agar dapat mendapat perhatian konsumen dan juga memiliki nilai estetika yang baik. Yang keempat, dapat ditransferkan. Transferable. Sebuah elemen merek sebaiknya bisa digunakan untuk kepentingan bisnis yang lebih besar lagi. Sebagai contoh, brand
extension atau line extension sebuah elemen merek juga harus dapat digunakan lintas geografi. Yang kelima, dapat disesuaikan adaptability. Kriteria kelima untuk elemen merek adalah memiliki lintas waktu yang fleksibel atau dapat dengan mudah dilakukan pembaruan atau update. Yang terakhir, dapat dilindungi. Protectability. Setelah melakukan pemilihan elemen merek, maka hasil pilihan tersebut harus dilindungi secara hukum maupun citra kompetitif secara internasional. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Safa. Yang selanjutnya di sini ada ekuitas pelanggan yang akan dipaparkan oleh saudara kita Rijal Kinting. Waktu dan tempat dipersilahkan, Kau Rijal. Oke. Terima kasih pada moderator untuk langsung aja ya, aku mau ngejelasin tentang ekuitas pelanggan gitu ya. Ekuitas pelanggan atau bisa disebut custom equity adalah nilai suatu perusahaan dari seluruh pelanggan selama hubungan mereka dengan perusahaan. Jelas semakin setiap pelanggan semakin tinggi ekuitas pelanggannya. Terus lanjut. Nah, ekuitas pelanggan itu ada dibagi ada dua ya. Ada tiga, sorry. Satu ada ekuitas nilai atau bisa disebut value equity. Value equity adalah penilaian objek pelanggan atas kegunaan tawaran berdasarkan pemikiran tentang manfaat yang kemudian dibandingkan dengan biaya gitu. Jika konsumen tidak mendapatkan nilai lebih dari produsen, maka berbagai strategi yang dilakukan hanya akan memiliki dampak lemah. Terus Zaitami dan Lemon 2001 menyatakan bahwa yang menjadi sub pendorong atau disebut subdriver ekuitas nilai adalah mutu, harga, dan kenyamanan. Lanjut Deb. Nah, ekuitas ada yang kedua ya, ekuitas merek atau disebut brand equity ya. Ini adalah penilaian subjek dan tak berwujud pelanggan terhadap merek ya, yang di luar dan melampaui nilai yang dipikirkan secara objek gitu. Sub pendorongan ekuitas merek adalah kesadaran merek pelanggan, sikap pelanggan terhadap merek, dan pemikiran pelanggan mengenai etika merek gitu. Nah, yang ketiga, ekuitas rasional gitu. Rasional atau bisa disebut rationalistic equity gitu ya. Ini biasa adalah kecenderungan pelanggan untuk setia terhadap merek yang di luar dan melampaui penilaian objek dan subjek atas nilainya. Sub pendorong ekuitas relasional mencakup program kesetiaan dan program pemahaman dan perlakuan khusus, program pembentukan komunitas dan program pembentukan pengetahuan gitu. Lanjut lagi. Udah ya. Udah Pak. Cukup. Oke. Terima kasih. Kembalikan pada moderator ya. Siap. Terima kasih. Belum kasus. Ini selanjutnya ada contoh kasusnya. Akan dibacakan oleh Safa. Silakan. Oh ya, di sini ada contoh kasusnya ya. 5 perusahaan yang merupakan badan usaha milik negara BUMN dinilai berhasil mempertahankan ekuitas merek selama terjadinya pandemi COVID-19. Keberhasilan
mempertahankan ekuitas merek itu menjadikan kelima BUMN tersebut, yakni PT Pertamina, PT Telkom, PT Telkomsel, PT Kimia Farma, dan PT Bank Tabungan Negara (BTN) masuk dalam jajaran perusahaan yang mendapat Economist Marketing Brand Award pada tahun 2021. Tahun 2020 menjadikan tahun penuh tantangan semua institusi atau perusahaan yang telah bergelut dengan penurunan penjualan dan keterbatasan anggaran operasional yang memaksa mereka melakukan penyesuaian target. Sebagaimana industri masih berupaya untuk tetap membangun fondasi jangka menengah panjang dengan riset dan development, branding, serta berbagai upaya go-to-market lainnya. Dengan pemulihan yang semakin di depan mata, berbagai institusi telah mulai berekspansi kembali untuk mempersiapkan diri di tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya. Berbekal pengalaman tahun 2020 dan harapan untuk kembali ke tingkat bisnis pasca pandemi pada akhir tahun 2021, maka ancang-ancang pertumbuhan pun telah mulai ditambahkan. Salah satunya adalah dengan brand building. Ya. Sudah. Ya teman-teman, telah sampai kita di ujung pembahasan dan juga contoh kasus telah diberikan kepada teman-teman. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Jadi yang mana? Tajul. Bentar, yang nanya nggak kelihatan di sini. Bentar. Pauji. Tajul mau nanya, Tajul. Tadi Pauji Iya. Tajul telat. Jadi dari cek Tajul belum. Tajul bertiga sama Dapa mewakili. Ya. Cewek 1 sama bencong 1. Gimana? Pilih yang angkat tangan. Pilih. Iya. Siapa ya? Najwa aja deh. Wawa. Tajul. Oke, Najwa dulu. Najwa sama Tajul ya. Berarti Najwa dulu. Ketik teman-teman pertanyaannya buat di searching nanti. Sama boleh sama Siska deh boleh. Tilo asli. Tilo, 2 we artinya 2 we gitu. 2 we, ya udah 2 mah. Najwa sarang Tajul. Ya, boleh. Nah, sekedap. Boleh pertanyaan Najwa. Oke, izin. Devan, sebentar yang recordnya HP-nya low. Oh, punya lo sebentar. Bentar ya, guys.